Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Firdaus dengan NIM F1S12201 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022, tepatnya dari ruang R006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya mengenai dari mata kuliah pengantar sistem informasi yang diampu oleh Pak Tri Suratno, Skom, Mkom. Jadi kami mendapat materi bab 8 yaitu Sistem Electronic Commerce. Bagian yang pertama, dasar-dasar Electronic Commerce. Bagi sebagian perusahaan saat ini, e-commerce lebih dari sekedar membeli dan menjual produk secara online. Sebaliknya, e-commerce meliputi seluruh proses dari pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran untuk berbagai produk dan jasa yang diperjualbelikan dalam pasar global berjaringan para pelanggan dengan dukungan dari jaringan para mitra bisnis di seluruh dunia. Ruang lingkup e-commerce. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada e-commerce baik sebagai pembeli atau penjual bergantung pada teknologi berbasis internet dan aplikasi serta layanan e-commerce untuk menyelesaikan proses pemasaran, penemuan produk, pemrosesan transaksi, dan proses layanan pelanggan serta produk. Contohnya, e-commerce dapat meliputi pemasaran interaktif, pemesanan, pembayaran, dan proses dukungan untuk melalui katalog e-commerce dan situs lelang di World Wide Web. Akan tetapi, e-commerce juga meliputi berbagai proses bisnis seperti akses ekstranet ke database, persediaan oleh pelanggan pemasok atau pemrosesan transaksi, akses intranet sistem manajemen hubungan pelanggan oleh para perwakilan layanan untuk pelanggan atau pelayanan dan dukungan, dan kerjasama pelanggan dalam pengembangan produk melalui pertukaran email, serta berita kelompok di internet atau pemasaran dan penemuan. Teknologi e-commerce. Teknologi apa saja yang dibutuhkan untuk e-commerce? Jawaban singkatnya adalah sebagian besar teknologi informasi dan teknologi internet yang kita bahas terlibat dalam sistem e-commerce. Berbagai kategori e-commerce. Yang pertama ada e-commerce business to consumer atau B2C. Dalam bentuk e-commerce semacam ini, perusahaan harus mengembangkan pasar teknologi elektronik yang menarik untuk menjual berbagai produk dan jasa ke para pelanggan. Contohnya, banyak perusahaan menawarkan situs web e-commerce yang menyediakan pajangan virtual dan kadang multimedia, pemrosesan pesanan interaktif, sistem pembayaran yang aman, dan dukungan pelanggan online. Yang kedua, e-commerce business to business atau B2B. Kategori e-commerce ini melibatkan pasar e-business dan hubungan pasar langsung antar perusahaan. Contohnya, banyak perusahaan menawarkan situs web yang aman berisi katalog e-commerce melalui internet atau ekstranet untuk para pelanggan dari perusahaan dan para pemasok. Hal lain yang juga sangat penting adalah portal e-commerce B2B yang menyediakan pasar lelang dan jual beli untuk berbagai perusahaan. Yang ketiga ada e-commerce consumer to consumer atau C2C. Keberhasilan besar dari lelang online seperti eBay, tempat para pelanggan dan juga perusahaan dapat membeli serta menjual ke satu sama lain dalam proses situs web lelang, menjadikan C2C sebuah strategis bisnis e-commerce yang penting. Jadi, berpartisipasi atau mensponsori lelang pelanggan atau perusahaan adalah alternatif e-commerce yang penting untuk B2C, C2B, atau B2B. Iklan personal elektronik dari produk atau jasa untuk membeli atau menjual oleh para pelanggan di situs koran elektronik, portal e-commerce pelanggan, atau situs web personal juga merupakan bentuk e-commerce C2C yang penting lainnya. Lalu ada pokok-pokok proses e-commerce. Pokok-pokok yang dibutuhkan dalam e-commerce untuk operasi dan manajemen aktivitas e-commerce yang berhasil baik. Secara umum 9 komponen utama dalam arsitektur proses e-commerce yang merupakan dasar dari usaha e-commerce dalam banyak perusahaan saat ini. Contohnya adalah sistem sumber daya manusia berbasis intranet yang digunakan oleh para karyawan perusahaan
yang digunakan oleh para karyawan perusahaan yang dapat menggunakan semua kecuali proses manajemen katalog dan pembayaran produk. Pengendalian akses dan keamanan. Proses e-commerce harus membangun rasa percaya dan akses yang aman antara berbagai pihak dalam transaksi e-commerce. Melalui autentikasi pemakai, pengotorisasian akses, dan penerapan berbagai fitur keamanan. Misalnya, proses-proses ini membangun situs e-commerce bagi para pelanggan untuk mengatakan siapa mereka melalui nama dan kata sandi atau password, kunci enkripsi, atau sertifikasi dan tanda tangan digital. Membuat profil dan personalisasi. Profil pemakai dikembangkan dengan menggunakan alat pembuat profil seperti pendaftaran, file, cookie, software penelusur perilaku dalam situs web, dan respons pemakai. Profil ini kemudian digunakan untuk mengenali Anda sebagai pemakai individual dan memberi Anda tampilan personalisasi atas berbagai isi situs tersebut, serta saran produk dan iklan web yang telah dipersonalisasi sebagai bagian dari strategi pemasaran personal. Manajemen pencarian. Proses pencarian yang efisien dan efektif memberi kemampuan bagi situs web e-commerce terkemuka untuk membantu para pelanggan menemukan produk atau jasa tertentu yang mereka inginkan untuk dievaluasi atau dibeli. Software e-commerce dapat meliputi komponen mesin pencari situs web, atau perusahaan bisa mendapat mesin pencari e-commerce khusus dari perusahaan teknologi pencarian seperti Google dan Requisite Technology. Manajemen isi dan katalog. Software manajemen isi membantu perusahaan e-commerce untuk mengembangkan, menghasilkan, mengirimkan, memperbarui, dan menyimpan data, teks, serta informasi multimedia di situs web e-commerce. Contohnya raksasa media Jerman, Bertelsmann. Pemilik sebagian dari barnesandnoble.com menggunakan software manajer isi story server untuk menghasilkan template halaman web yang memungkinkan para editor online dari 6 kantor internasionalnya dengan mudah mempublikasikan serta memperbarui tinjauan buku dan informasi produk lainnya yang dijual secara sindikasi ke situs e-commerce lainnya. Manajemen arus kerja. Sistem arus kerja e-business untuk kerjasama perusahaan membantu para karyawan secara elektronik bekerja sama untuk menyelesaikan tugas pekerjaan terstruktur dalam proses bisnis berbasis pengetahuan. Manajemen arus kerja dalam e-business dan e-commerce bergantung pada mesin software arus kerja atau workflow software engine yang berisi berbagai modal software dari berbagai proses bisnis yang harus diselesaikan. Lalu pemberitahuan kegiatan. Proses pemberitahuan kegiatan atau event notification memainkan peran yang sangat penting dalam sistem e-commerce, karena para pelanggan, pemasok, dan pegawai serta stakeholder lainnya harus diberitahukan mengenai semua kegiatan yang dapat berdampak pada status mereka dalam berbagai transaksi. Contohnya, ketika Anda membeli sebuah produk di situs web retail seperti Amazon.com, Anda secara otomatis menerima catatan email atas pesanan Anda. Kerjasama dan perdagangan. Contohnya, portal web e-commerce B2B yang disediakan oleh perusahaan seperti Ariba dan Commerce One mendukung proses pencocokan, negosiasi, dan mediasi di antara pembeli dan penjual. Selain itu, e-commerce B2B sangat bergantung pada platform dan portal perdagangan berbasis internet yang menyediakan jual beli serta lelang online untuk perusahaan e-business. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan dari presentasi hasil kerja kelompok saya, yaitu kelompok 8, mengenai mata kuliah pengantar sistem informasi tentang sistem elektronik commerce. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.